Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam rubrik ataupun channel hal yang perlu Anda tahu. Dengan harapan bahwa kita semakin tahu memahami akan iman Kristen secara baik dan benar, supaya iman kita mantap, iman kita tidak akan pernah tergoyahkan. Nah, secara khusus hari ini kita akan bicara mengenai bukti-bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Apa dasar yang menjadi dasar pegangan kita yang mau menunjukkan dan membuktikan kepada kita bahwa Alkitab itu adalah sungguh-sungguh firman Allah. Kita tahu bahwa Alkitab itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, karena Alkitab itu menentukan seluruh doktrin Kristen, seluruh iman Kristen, semua berdasar bermuara kepada Alkitab. Semua ajaran-ajaran Kristen, iman Kristen, semua dasarnya Alkitab. Semua ajaran apapun, kata profesor, doktor, siapapun, kalau itu bertentangan dengan firman, itu kita tidak menerimanya. Karena itu Alkitab itu menentukan apakah doktrin itu benar, salah, sesat atau tidak. Alkitab yang akan menjadi hakimnya, yang akan menentukan apakah itu benar atau salah. Alkitab juga merupakan sumber utama tentang doktrin Kristen, sumber utamanya, sumber satu-satunya dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, Alkitab. Jadi semua doktrin apapun juga, semua pengajaran Alkitab apapun juga harus tetap berpatokan kepada Alkitab. Yang lain itu hanya sumber-sumber pendamping ataupun tambahan saja. Alkitab juga penting bagi pertumbuhan iman Kristen. Tidak mungkin iman kita bertumbuh tanpa pengetahuan pemahaman yang baik dan benar secara dalam dan komprehensif tentang firman Allah. Karena itu sangat penting untuk kita memahami firman Allah itu secara baik dan benar. Nah, topik kita hari ini secara khusus kita bicara mengenai apa dasar kita mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 firman Allah berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kata diilhamkan Allah dari kata theopneustos, dihembuskan oleh Allah, dinafaskan oleh Allah. Jadi segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu salah satu dasar utama kita untuk mengakui dan mempercayai bahwa Alkitab yang kita punyai sekarang jadi dari Kejadian sampai Wahyu adalah diilhamkan oleh Allah, dinafaskan oleh Allah, karena itu pasti adalah firman Allah. Nah, secara khusus kita akan bicara apa buktinya. Apa bukti-bukti bahwa Alkitab itu dinafaskan oleh Allah? Apa bukti-bukti bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Allah sehingga layak kita percayai, layak untuk kita baca, pelajari, dan selidiki? Ada banyak bukti, argumentasi yang membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang pertama, bukti yang pertama adalah klaim dari Alkitab. Pengakuan dari Alkitab itu sendiri. Setidaknya ada sekitar 3.800 kali Alkitab menyatakan Allah berfirman atau demikianlah firman Allah. Itu adalah bagian dari klaim. Bagian dari pengakuan Alkitab sendiri bahwa memang itu adalah firman Allah.
Allah berfirman, firman Allah datang. Ini hal bukti yang pertama yang menunjukkan bahwa Alkitab adalah firman Allah karena klaim dari Alkitab sendiri. Paulus juga mengakui bahwa hal-hal yang ia tulis merupakan perintah Tuhan. Petrus juga memproklamasikan kepastian dari kitab suci dan keharusan untuk memperhatikan ketidakberubahan dan kepastian dari firman Allah. Yohanes juga mengakui bahwa pengajarannya berasal dari Allah. Nah, klaim-klaim seperti ini menjadi salah satu bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang kedua, bukti yang kedua adalah penulis-penulis perjanjian baru percaya bahwa PL ataupun perjanjian lama adalah firman Allah yang diilhamkan Allah. Jadi penulis-penulis perjanjian baru mempercayai bahwa perjanjian lama itu adalah firman Allah. Itu dapat dilihat dari penulis-penulis PB percaya bahwa sejarah dan orang-orang dalam PL adalah real adanya. Mereka menyebut Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan sebagainya. Artinya bahwa penulis-penulis perjanjian baru mengakui penulis-penulis perjanjian lama. Bahkan juga penulis-penulis perjanjian baru itu mengutip ayat-ayat yang ada dalam kitab perjanjian lama. Artinya bahwa setuju penulis-penulis PB bahwa penulis-penulis PL itu menuliskan apa yang difirmankan oleh Allah. Seperti Galatia 3 ayat 6 dikutip dari Kejadian 15 ayat 6, Ibrani 5 ayat 5-6 dikutip dari Mazmur 2 ayat 7, 1 Petrus 1 ayat 23-25 dikutip dari Yesaya 40 ayat 6-8. Bahkan seringkali penulis-penulis PB mengkhotbahkan apa yang ditulis oleh penulis-penulis PL. Itu bukti dari penulis-penulis PB. Penulis-penulis PB juga menghargai kitab-kitab yang mereka tulis sendiri sebagai Alkitab yang sederajat dengan PL. Contoh seperti Injil yang mereka khotbahkan telah diilhamkan Allah kepada mereka. Paulus menyatakan bahwa apa yang ia dan rasul-rasul khotbahkan adalah Injil Kristus yang benar. Dan bahwa semua Injil yang lain dari apa yang dia beritakan adalah palsu adanya. Itu penulis-penulis PB menghargai apa yang ditulis oleh PL atau penulis-penulis PL. Bukti yang berikut adalah Yesus Kristus menyaksikan bahwa Alkitab adalah wahyu Allah. Yesus sendiri yang mengklaim bahwa Alkitab itu adalah firman Allah atau diilhamkan Allah. Yesus mengklaim catatan-catatan sejarah dalam PL benar adanya. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, peristiwa air bah, Allah menghancurkan Sodom, kisah Yunus di perut ikan, kisah Musa menaikkan ular tembaga di padang belantara, itu dikutip oleh Yesus. Artinya bahwa Yesus mengakui catatan-catatan sejarah dalam PL itu benar adanya. Yesus juga menegaskan bahwa nubuat Alkitab pasti akan digenapi, yaitu nubuat-nubuat yang ada dalam kitab perjanjian lama. Yesus juga terus-menerus mengutip Alkitab. Pada waktu dia dicobai dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, dia selalu berkata ada tertulis. Sampai 3 kali dia berkata ada tertulis. Yang dia maksud ada tertulis adalah apa yang ditulis dalam perjanjian lama itu. Jadi Yesus terus-menerus mengutip Alkitab. Yesus mengatakan bahwa kesesatan orang-orang Saduki karena tidak mengerti Alkitab.
Yesus memandang setiap kata dalam Alkitab sebagai sesuatu yang berotoritas dan tidak dapat diubah. Satu titik iota pun. Matius 5:17-8. Jadi dari pengakuan Yesus sendiri, klaim Yesus sendiri, itu menjadi salah satu bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah yang harus kita percayai, kita yakini. Memang seringkali ada beberapa pandangan dalam hubungan dengan Alkitab. Ada yang memandang bahwa Alkitab itu berisi firman Allah. Jadi ada bagian-bagian yang firman Allah dan ada bagian-bagian yang bukan firman Allah. Kalau isi Alkitab itu sesuai dengan nalar, bisa diterima dengan nalar, maka itu firman Allah. Tapi yang tidak sesuai dengan nalar, itu bukan firman Allah. Itu seringkali pandangan liberal. Jadi Alkitab itu hanya berisi firman Allah. Hanya persoalannya lalu yang mana yang firman Allah dan mana yang bukan firman Allah. Kalau ada yang rasional, ada yang tidak rasional, sebenarnya itu bukan sesuatu yang tidak rasional, tapi lebih kepada suprarasional. Karena pengetahuan itu kan, kalau menurut John Locke itu dibagi 3. Ada pengetahuan yang bersifat rasional, ada pengetahuan yang bersifat irasional, dan ada pengetahuan yang bersifat suprarasional. Kalau kita bicara mujizat, mujizat itu bukan sesuatu yang irasional, tapi itu adalah suprarasional. Kalau ada yang rasional dan ada yang suprarasional, justru semakin membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kalau itu ditulis oleh manusia, pasti semua sifatnya rasional, bisa diterima dengan akal. Tapi karena ini firman Allah, maka wajarlah kalau ada yang supra-rasional. Karena Allah adalah supra-rasional. Yesus juga memandang bahwa setiap kata dalam Alkitab sebagai sesuatu yang berotoritas dan tidak berubah. Jadi klaim Yesus, pengakuan Yesus, itu juga sebagai bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Bukti yang berikut adalah isi Alkitab membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Jadi dari isinya kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa memang ini betul-betul adalah firman Allah. Saya masih sambung tadi yang pandangan di sekitar Alkitab tadi, bahwa Alkitab itu satu pandangan yang mengatakan bahwa Alkitab itu berisi firman Allah. Ada yang punya pandangan juga bahwa Alkitab itu menjadi firman Allah. Kalau dia dikhotbahkan, diajarkan itu menjadi berkat, baru dia berubah menjadi firman Allah. Pandangan ini saya secara pribadi tidak setuju. Jadi pandangan bahwa Alkitab berisi firman Allah, saya tidak setuju. Pandangan yang mengajarkan bahwa Alkitab menjadi firman Allah juga saya tidak setuju. Ada juga pandangan yang ketiga, Alkitab bukan firman Allah, hanya kitab biasa saja. Juga saya tidak setuju pandangan ini. Pandangan yang saya setujui adalah Alkitab adalah firman Allah, baik secara verbal maupun secara plenary. Artinya kata demi kata, tapi juga secara keseluruhan itu adalah firman Allah. Nah, karena itu melalui bagian ini dari channel hal yang perlu Anda tahu, saya akan coba menunjukkan bukti-bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah yang patut dan layak kita baca, selidiki, pelajari, dan laksanakan dalam hidup kita. Jadi bukti yang berikut adalah isi Alkitab membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Isi dari sisi kesatuan. Kesatuan isi Alkitab. Walaupun Alkitab ini ditulis oleh beberapa penulis lebih kurang 40 dengan latar belakang yang berbeda di sekitar 3 benua dengan 3 bahasa. Dengan latar belakang penulis yang berbeda-beda, ada seorang raja, ada seorang penelayan, ada seorang dokter, ada seorang birokrasi. Tapi dari Kejadian sampai Wahyu, semua berpusat kepada karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Atau boleh dikatakan bahwa ayat sentralnya itu hanya pada Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi isi Alkitab secara khusus dari kesatuan isi menunjukkan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Bayangkan dari 40 penulis yang ditulis lebih dalam kurun waktu sekitar 1500 tahun. Tapi sepertinya mereka ada pada suatu zaman yang berbeda, ada pada satu kesepakatan bersama, konsensus bersama untuk menulis suatu karya yang agung, karya terbesar Allah, yaitu penyelamatan manusia dari dosa oleh Yesus Kristus di Bukit Golgota. Jadi ada satu isi Alkitab itu yang membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab hanya mempunyai satu sistem keselamatan. Ini masih bicara kesatuan Alkitab ini, yang membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu, hanya ada satu sistem, satu cara untuk seseorang memperoleh keselamatan, yaitu hanya karena iman. Dalam perjanjian lama Abraham dibenarkan karena iman. Imannya kepada Allah yang dibuktikan melalui ketaatan kepada Taurat. Itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru pun sama. Konsisten. Hanya beda objek iman. Kalau dalam perjanjian lama, iman kepada Allah, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam konteks perjanjian baru, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu sudah berkenosis, berinkarnasi, menambah sifat jadi manusia, namanya Yesus Kristus. Nah, karena itu keselamatan itu juga hanya karena iman. Tapi iman kepada Yesus Kristus. Bukan iman kepada Allah, tapi iman kepada Yesus Kristus. Jadi hanya satu sistem keselamatan. Nanti kita akan bahas ini secara khusus di episode lain. Masih di channel Hal Yang Perlu Anda Tahu mengenai kenapa keselamatan itu hanya karena iman kepada Kristus. Nanti kita akan bahas secara khusus. Masih di sekitar isi membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah, Alkitab juga hanya mempunyai satu pusat, Yesus Kristus saja, tidak ada yang lain. Yang berikut dalam hal isi Alkitab, ketepatan sejarah dalam Alkitab membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Salah satu bangsa Het dalam Kejadian 15 ayat 20, Esra 9 ayat 1. Selain PL tidak ada catatan lain tentang suku ini, sehingga mudah untuk menyangkal eksistensinya. Tapi pada tahun 1906 para ahli arkeolog telah menggali ibu kota kerajaan Het, yaitu di pusat Turki, kota Bogaskoy. Ini ketepatan sejarah. Juga mengenai Raja Sargon, Raja Asyur, hanya dijelaskan dalam Yesaya 20. Adalah satu-satunya catatan sejarah yang menyebut raja ini. Meskipun sebelumnya telah didapati daftar nama raja-raja Asyur, tetapi tidak disebut nama raja ini. Maka dianggap raja ini tidak pernah ada dalam catatan Alkitab. Catatan Alkitab menunjukkan bahwa ada yang beranggapan bahwa catatan Alkitab ini salah. Tetapi kemudian ahli arkeolog telah menemukan berkas istana Raja Sargon dan banyak catatan sejarah tentang raja ini. Jadi ini menunjukkan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Masih dari isi Alkitab, adanya sistem moral yang tinggi dalam Alkitab membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab sempurna melarang segala dosa yang dilakukan melalui perbuatan, perkataan, atau pikiran. Jadi etika dalam Alkitab itu sempurna, tapi juga mutlak.
bukan hanya sekedar relatif baik, melainkan standar mutlak dari kebenaran. Etika dalam Alkitab sederhana dan praktis. Demikian sederhana karena dapat disimpulkan dengan satu kata, yaitu kasih. Jadi sangat praktis sekali. Jadi dari isi Alkitab membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Fakta yang berikut, bukti yang berikut adalah mujizat. Membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ada banyak fakta dalam Alkitab yang berbicara mengenai mujizat yang hampir tidak ada dalam catatan kitab-kitab suci manapun juga. Mujizat di Laut Teberau, air menjadi anggur, Yesus berjalan di atas air, orang mati dibangkitkan. Itu fakta tentang mujizat. Apa tujuan mujizat? Salah satunya adalah sebagai bukti bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan apa yang disabdakan Allah adalah firman Allah. Jadi mujizat itu membuktikan juga bahwa Alkitab itu sungguh-sungguh adalah firman Allah. Karena tidak ada catatan banyak mujizat dalam kitab-kitab suci manapun juga kecuali dalam Alkitab. Dan salah satu yang memastikan, salah satu yang mensahkan seseorang dia nabi atau rasul, salah satunya dari mujizat. Salah satu saja. Yang berikut, bukti yang berikut adalah nubuat yang digenapi dalam Alkitab. Membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Hampir tidak ada catatan nubuat dalam kitab-kitab suci manapun juga. Nubuat itu kan beda dengan ramalan. Kalau ramalan itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Tetapi yang namanya nubuat pasti terjadi. Kenapa pasti terjadi? Karena yang memberi nubuat itu adalah Allah. Yang mengatur dan menentukan sejarah. Jadi pasti terjadi. Kalau itu tidak terjadi, berarti itu bukan nubuat dari Allah. Kalau itu nubuat dari Allah, pasti terjadi. Dan nubuat itu adalah suatu peristiwa yang akan terjadi nanti. Bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Bayangkan setelah manusia jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Allah sudah menubuatkan rangkaian ataupun rencana penyelamatan Allah bagi manusia. Dalam Kejadian 3 ayat 15 yang seringkali disebut juga sebagai proto-evangelium. Jadi nubuat itu membuktikan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Ada banyak nubuat mengenai kedatangan Yesus yang pertama. Hampir tidak ada satu manusia yang pernah lahir di dunia ini yang seluruh kehidupannya sudah dinubuatkan lebih dahulu oleh para nabi. Pertama dia dinubuatkan lahir dari seorang perawan. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya hidup sekitar 700 tahun sebelum Masehi. Mika menubuatkan bahwa dia lahir di kota Bethlehem. Mika hampir sejaman dengan Yesaya. Jadi dari cara kelahiran, dari di mana kota di mana dia dilahirkan, bagaimana kehidupannya selama di dunia, dan nanti bagaimana nanti dia akan mati, proses kematiannya nanti seperti apa, bahwa dia akan disalibkan bersama dengan dua penjahat, nanti dia akan dibangkitkan, nanti dia akan naik ke surga, nanti dia akan datang pada kali yang kedua. Semua sudah dicatat dalam kitab suci. Ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Kalau ini catatan manusia, itu hampir impossible, mustahil. Tapi karena Allah yang mengilhami para penulis-penulis Alkitab, sehingga mereka bisa memprediksi apa yang akan terjadi ratusan ribuan tahun yang akan datang. Nubuat-nubuat tentang Yesus
Hampir semua lengkap dalam Alkitab. Dan tidak ada satu nabi rasul model seperti ini, kecuali yang namanya Yesus Kristus. Bukan hanya nubuat tentang Yesus Kristus, tapi juga nubuat mengenai Israel. Bahwa mereka akan dicerai-beraikan, tapi ada waktu dan ada saat Tuhan akan memanggil mereka kembali. Ini yang namanya gerakan Sionisme. Gerakan kembali ke Sion. Kembali ke Yerusalem. Walaupun mereka sudah tercerai-berai, ada Yahudi Amerika, ada Yahudi Soviet, ada Yahudi Jerman. Tapi akhirnya mereka mulai kembali juga ke Sion. Itu semua sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Bahkan sampai pada bagaimana Israel nanti di akhir zaman, itu semua sudah dicatat dalam Alkitab. Ratusan bahkan ribuan tahun yang lampau. Jadi nubuat yang digenapi secara persis, tepat, dan tidak ada satupun yang tidak digenapi. Itu salah satu bukti yang nyata, yang aktual, bahwa Alkitab adalah sungguh-sungguh diilhamkan Allah atau sungguh-sungguh firman Allah. Yang berikut adalah bukti yang berikut adalah pengaruh Alkitab di dalam dunia, membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab mempunyai pengaruh di bidang undang-undang dari banyak bangsa di dunia. Kitab Taurat hampir semua menjadi rujukan dari kitab undang-undang yang ada. Alkitab mempunyai pengaruh sehingga terjadi reformasi besar di dalam masyarakat. Misalnya pembebasan budak-budak, memberikan wanita hak-haknya. Ini adalah bagian dari pengaruh Alkitab. Tapi Alkitab juga punya pengaruh merubah pribadi-pribadi yang kacau, yang rusak. Tetapi akhirnya bertobat karena pemberitaan firman Tuhan. Dan saya berharap, percaya bahwa saudara yang mendengarkan materi ini juga adalah termasuk pribadi-pribadi yang sudah diubah oleh firman Allah. Kenapa itu punya kuasa? Karena memang itu firman Tuhan, diilhamkan oleh Allah. Jadi punya kuasa untuk mengubah orang, siapapun dia, apapun dia. Mau penjahat kah, pendosa kah, kejahatan apapun juga kah, dosa model apapun juga kah. Kita akan menemukan banyak kesaksian-kesaksian orang yang sudah diubah oleh Alkitab, oleh firman Allah itu. Itu menjadi bukti bahwa Alkitab punya pengaruh. Makanya kalau dia punya pengaruh, makanya itu adalah firman Allah atau diilhamkan Allah. Bukti yang berikut, tetap adanya Alkitab membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kebanyakan kitab dapat bertahan tidak lebih dari 25 tahun. Hanya sedikit saja kitab-kitab yang masih mau dibaca setelah lewat dari 500 tahun. Tetapi Alkitab telah dibaca dan dihargai lebih dari ribuan tahun. Alkitab telah diserang dengan sengit melebihi kitab-kitab yang lain. Banyak sekali pemberita-pemberita yang antikris telah berusaha membakar setiap Alkitab, tetapi tidak pernah berhasil. Sampai sekarang masih ada. Jadi tetap adanya Alkitab. Eksistensi Alkitab yang masih ada sampai sekarang, itu juga sebagai salah satu bukti dari Alkitab adalah firman Allah. Yang terakhir, bukti yang terakhir adalah tersebar luasnya Alkitab. Membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab sudah diterjemahkan kepada hampir ribuan bahasa. Bahkan di Indonesia saja sudah ratusan dan mungkin sudah sampai ribuan. Bila hal ini terjadi, ini membuktikan bahwa Alkitab telah ditulis oleh si pencipta manusia.
Makanya dia bisa menjawab kebutuhan utama asasi dari manusia. Saya berharap bahwa dengan bukti-bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah yang saya sudah sampaikan, itu menjadi suatu pegangan kita dari serangan-serangan orang yang mengatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah. Mempertebal dan memperkokoh iman kita bahwa tidak salah bila kita mempercayai dan meyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah. Tapi juga harapan saya melalui materi ini, hal yang perlu Anda tahu soal Alkitab adalah firman Allah, semakin memberi kita semangat, hati yang lapar dan haus akan firman. Itu terus ada dalam hidup kita, sehingga kita semakin memahami firman Allah dengan baik, benar, dalam, dan komprehensif. Dan akhirnya iman kita tidak pernah goyah dan tergoyahkan oleh apapun juga. Shalom, terima kasih. Sampai berjumpa lagi dalam channel Hal yang Perlu Anda Tahu edisi berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.